Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah kos di daerah Pauh Kota yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari penggerebekan, polisi menangkap seorang bandar narkoba yang merupakan pemilik rumah kos bernama Acuh. Pria paruh baya ini sempat membantah memiliki narkoba. Namun dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam kamar. Selain itu, polisi juga menemukan alat hisap sabu dan timbangan digital. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat narkoba dari salah satu napi di Lapas Anak Air, Kota Padang. Pelaku menjalankan bisnis haram tersebut dengan cara menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada napi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Padat Karya yang dijadikan sebagai rumah produksi tembakau sintetis yang dihuni oleh 4 pemuda berinisial LS, ML, FS, dan MI. Pabrik rumahan tembakau sintetis terbongkar dari adanya video penjualan ganja sintetis di media sosial dan berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 608 gram dan 1,43 gram sabu. Polisi juga amankan sejumlah peralatan yang digunakan untuk mengolah tembakau sintetis. Kasat Narkoba Polres Cimahi AKP Tanwin Nopiansah mengatakan modus peredaran tembakau sintetis disamarkan dengan bungkus mie instan dan minuman teh kemasan, kemudian dijual melalui jasa ekspedisi. Para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangkut di rel truk alat berat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hancur tertabrak kereta api. Korsleting listrik di bagian mesin pabrik percetakan di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Sepasang kekasih di Garut, Jawa Barat ditangkap lantaran menyiarkan langsung konten pornografi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Brian Athena ya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Hutan bambu seluas 30 hektar di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terbakar. Banyaknya bambu kering membuat api menjalar hingga mendekati permukiman warga. Hutan bambu seluas 30 hektar di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terbakar. Warga sempat panik saat kobaran api menjalar mendekati permukiman di 2 desa. Petugas damkar dibantu TNI pun berusaha memadamkan api. Pemadaman dilakukan dengan menyisir titik api agar tidak semakin meluas mendekati permukiman warga. Diduga kebakaran terjadi karena puntung rokok yang sengaja dibuang dan mengenai bambu kering hingga memicu kebakaran. Kami waspada, juga kami menghimbau ke masyarakat sekitar untuk sama-sama menjaga lingkungan karena ini musim kemarau panjang, sehingga apapun bisa menyebabkan letupan dan bisa menyebabkan kebakaran karena ini adalah areal hutan bambu yang kering dan banyak sekali, hingga kami juga menghimbau jangan sampai kita yang perokok ini membuang puntung rokok. Untuk mewaspadai kembali munculnya api, sejumlah petugas disiagakan di sekitar lokasi kebakaran. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Akibat kebakaran lahan, jalan lintas Palembang Tanjung Api-Api Banyuasin Sumatera Selatan diselimuti kabut asap tebal. Petugas gabungan berusaha memadamkan api meskipun kesulitan sumber air.
Puluhan hektar lahan dan hutan terbakar di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Akibatnya, kabut asap menyelimuti sekitar lokasi. Ketebalan asap yang menyelimuti jalan membatasi jarak pandang hingga membahayakan pengguna jalan. Beberapa pedagang di pinggir jalan terpaksa mengevakuasi diri agar terhindar dari bahaya asap, sementara beberapa kendaraan besar terpaksa berhenti untuk menghindari kecelakaan dan menunggu kondisi yang memungkinkan untuk dapat melintas. Pemadaman api memakan waktu hingga 2 hari karena terkendala sumber air. Jadi untuk kondisi saat ini asap cukup tebal. Kendala yang kami hadapi di sini sulitnya sumber air. Jadi kami membutuhkan bantuan dari mobil-mobil tangki air untuk melakukan pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Petugas gabungan mengimbau pengguna jalan agar berhati-hati saat melintas karena tebalnya kabut asap. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik percetakan di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Sabtu sore. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik percetakan di Jalan Raya Kedaung, Kesempatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu sore. Banyaknya bahan kimia, plastik hingga kardus membuat kebakaran cepat membesar. Selain menghanguskan bangunan beserta isinya, kebakaran juga meludeskan belasan mesin, mobil, dan motor. Api diduga berasal dari korsleting listrik di mesin saat para karyawan beraktivitas. Apinya makin merembet kemana-mana. Yang abang tahu kebakaran ini awal dari mana bang? Dari ruang apa? Dari itu korsleting listrik. Oh. Di depan berarti ya? Itu saat operasional atau gimana bang? Iya, baru pada masuk habis istirahat. Saat itu, karena mungkin pada panik, jadi berhamburan untuk pegawainya. Ada sedikit bahan-bahan yang mudah terbakar. Ada yang terbakar itu 1 unit mobil apa nggak salah di dalam. 7 mobil dan puluhan personel damkar dari kabupaten dan kota Tangerang diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan kurang dari 4 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Masih soal kebakaran, pemirsa, kali ini melanda pasar tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur. 7 kios pedagang ludes dilalap api. Nelor, Pasar Jipo enteneh. Sejumlah lapak pedagang pasar tradisional Desa Jipo di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang yang berlokasi di bagian belakang sisi utara pasar. Kemudian api dengan cepat merambat ke kios lain. Pedagang dan warga sempat panik. Mereka berupaya memadamkan api, namun upaya yang dilakukan tak membuahkan hasil. Api baru berhasil dipadamkan setelah mobil dinas damkar dan BPBD Bojonegoro datang ke lokasi. Semuanya habis. Toko apa aja Pak ini? Toko snack sama sembako, Rancangan gitu ya. rancangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah yang ada di dekat area pasar. Kini kasus kebakaran pasar tradisional ini tengah dalam penyelidikan petugas kepolisian Resort Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews. Pemirsa, sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke Kali Sepak Kembangan, Jakarta Barat dini hari tadi. Sebelumnya minibus menabrak warung tenda nasi goreng dan tiang listrik hingga hancur. Warga berkerumun menyaksikan minibus yang terguling di aliran Kali Sepak Kembangan, Jakarta Barat Minggu dini hari. Bagian depan minibus hancur usai menabrak warung tenda nasi goreng dan tiang listrik hingga akhirnya terjun ke dalam kali. Awalnya minibus melaju dari arah pos pengumben menuju Joglo. Saat tiba di dekat jembatan, minibus melaju kencang dan hilang kendali. Nah, masuk ke kali itu awalnya bagaimana yang lo tahu aja? Udah ngerem kok. Tahu-tahu di sebelahnya ada motor tuh, lalu kira-kira mau direm, malah digas, nyemplung ke kali dah. Itu mobil dari arah mana mau kemana? Dari sana mau ke sana. Ke arah Joglo itu ya? Oh. Itu di dalam mobil berapa orang, Mak? Berdua pasangan itu cowok cewek. Cowok cewek. Ya masih muda lah.
Tapi nggak ini ya bang, nggak nabrak kendaraan lain. Dua remaja pria dan wanita yang berada di dalam minibus berhasil selamat dan langsung keluar dari dalam kali. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pemuda terduga pelaku pencurian dan pengedar sabu babak belur dihajar warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu malam. Warga geram akibat maraknya pencurian dan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Kesal sering terjadi pencurian dan peredaran narkoba di wilayahnya, ratusan warga di Jalan Cendana, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menghajar seorang pria bernama Izat, 44 tahun. Akibatnya terduga pelaku pencurian dan pengedar sabu ini babak belur. Beruntung saat kejadian pelaku dapat diselamatkan warga lainnya di dalam sebuah rumah. Aparat Polsek Kendari yang tiba langsung mengamankan pelaku ke kantor polisi. Dari hasil penggeledahan rumah pelaku, petugas menemukan sejumlah peralatan yang digunakan untuk mencuri. Petugas juga menemukan alat isap sabu atau bong. Ada indikasi orang tersebut ada pelaku kejahatan. Tapi saat ini belum diketahui kemudian kejahatan apa dia yang dilakukan. Kami masih dalam melakukan pengembangan penyelidikan di lapangan. Ada sejenis bom dengan semacam plastik saset bekas pemakaian Sabu-sabu ya kemudian. narkoba dicurigai. Iya. Saat ini aparat Polsek Kendari masih melakukan investigasi terhadap terduga pelaku. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih di Garut, Jawa Barat ditangkap lantaran menyiarkan langsung konten pornografi di media sosial. Keduanya mengaku berharap mendapat gift atau pemberian dari para penontonnya. Inilah potongan video sejoli yang berbuat mesum dan disiarkan langsung di aplikasi media sosial. Keduanya membuat konten pornografi tersebut di salah satu kamar kos di Garut, Jawa Barat. Setelah video berdurasi 6 menit 35 detik itu viral, pasangan kekasih masing-masing AS 25 tahun dan HAP 18 tahun ditangkap aparat Polres Garut. Kasus tindak pidana pornografi yang melibatkan kedua sejoli tersebut viral di media sosial dan menjadi kecaman publik. Kedua tersangka berbuat tak senonoh semata-mata untuk bersenang-senang dan mendapatkan gift atau pemberian dari penonton yang menyaksikan siaran langsung mereka. Membuat, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat masturbasi atau onani dan alat kelamin yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dan atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya kini harus terpisah dan mendekam di sel tahanan Polres Garut. Sejoli ini diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Semarang, Solo, Sabtu siang. Ya, tabrakan melibatkan 6 kendaraan hingga saling bertumpuk. Informasi akan hadir usai jeda berikut.